Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube Bang Irfan bersama saya Irfan Priyotomo. Kalau sebelumnya Wuling Bingo EV yang tipe Premium Range sudah di-review, kali ini adalah Wuling Bingo EV yang tipe Long Range tapi tanpa port DC Fast Charging. Untuk harganya Rp317 juta per OTL Jakarta dengan estimasi PPN. Buat lampu utamanya sama persis seperti pada varian Premium Range yang menggunakan proyektor LED dengan LED DRL berbentuk huruf X dan lampu sein LED di bawahnya. Ada list chrome di tengah bumper depan dan untuk grill depannya bermodel tertutup kayak gini seperti layaknya mobil EV. Velgnya 15 inci model kaleng yang ditutup dop buat semua varian dari Bingo EV dengan profil ban 185/60 ring 15. Rem depan memakai cakram dengan suspensi depan memakai MacPherson struts. Ada over fender berwarna hitam doff dan ada port AC standard charging di sebelah kanan. Untuk pengisian ulang baterai dari 20-100% menggunakan AC standard charging dan waktu kurang lebih 5,5 jam. Kaca spion berwarna hitam dengan lampu sein LED, begitu juga dengan warna atapnya yang berwarna hitam juga. Jadi unit mobil yang saya review berwarna dual tone. Ada window line chrome dan list chrome di side body molding. Door handle warna body model tarik dengan list chrome di tengahnya dan akses maki mode pencet di pintu pengemudi. Untuk rem belakang memakai cakram juga, meskipun ini varian termurah dengan suspensi belakang memakai torsion beam. Untuk lampu belakang, bagusnya menggunakan full LED yang berbentuk huruf X, senada kayak di lampu utama. Dan untuk lampu seinnya menggunakan LED juga. Ada pakai sasar belakang 2 titik, list chrome di tengah bumper belakang, reflektor, dan lampu mundur LED di tengah bumper belakang. Nah, karena ini full EV tidak diperlukan knalpot ya. Ada lampu plat nomor LED, kamera mundur, high mount stop lamp LED, defogger belakang, dan printed glass antena terintegrasi dengan kaca belakang meskipun tidak ada wiper belakang. Serta ini desain belakangnya secara overall. Oh iya, desain eksterior dari Wuling Bingo EV ini mirip banget seperti Fiat 500 kalau kalian melihatnya dari sisi samping. Karena dia memakai desain timeless body curve yang terlihat retro gini tapi dengan sentuhan futuristik. Buat segi powertrain, Wuling Bingo EV Long Range memiliki baterai berkapasitas 31,9 kWh. Itu lebih kecil 6 kWh dibanding yang varian Premium Range, tapi dengan output tenaga yang sama persis, yaitu sebesar 67 dk, serta bisa menempuh hingga 333 km dalam sekali charge menurut pengetesan CLTC, atau lebih pendek 77 km dibanding varian Premium Range, dan bisa meraih top speed hingga 120 km per jam. Jadi mobil ini bisa masuk ke jalan tol tanpa masalah. Ada modul ABS di belakang sini. Untuk ruang depannya sudah dicat warna body. Begitu juga kap depannya, tapi tidak ada pedam. Ya nggak perlu lah, karena mobil listrik jauh lebih sunyi dibanding mobil dengan ICE. Motor listrik ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi single gear reduction. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam buat varian long range ini. Beda dengan varian Premium Range yang interiornya dominan warna coklat tua. Buat bahan dotin depannya menggunakan plastik keras, baik di atas maupun di bawah. Dan soft plate kulit bermotif perforated di armrest dengan stitching warna putih. Di bawahnya ada speaker dengan ring chrome, tempat botol, dan door pocket. Di tengahnya ada pengunci jendela, power window yang sayangnya auto hanya di sisi driver, tapi cuma buka saja, kalau tutupnya harus ditahan, serta ada pengunci pintu dan laci penyimpanan dengan panel warna putih, dan di atasnya ada door handle chrome. Transmisi tentunya otomatis 2 pedal, tapi tidak ada footrest. Di bawah dashboard sini ada tombol untuk mematikan mobil, karena mobil ini tidak ada push button ignition. Di sini ada stability control, tombol kosong, headlamp leveling, dan electric mirror, tapi belum ada electric track. Kisahnya yang bisa dibuka tutup bermodel retro kayak gini dengan aksen chrome dan panel berwarna putih. Untuk bahan dashboard menggunakan soft touch. Oke, yuk kita masuk ke dalam.
Instrumen cluster menggunakan full digital berukuran 10,25 inci dengan individual door warning. Nah, kalau kalian mau melihat isi instrumen clusternya secara detail, silakan tonton video sebelumnya yang linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi ya. Setinya dua palang yang diapisi kulit dengan motif perforated di kiri dan kanan, sport grip di 10 dan 2, dan panel silver di kiri kanan spoke. Untuk airbag ada dua, cuma dua di depan saja. Di kemudi setir, yang jempol kanan untuk urusan audio sync switch lengkap dengan Bluetooth teleponi, tapi belum ada voice control. Sedangkan yang jempol kiri untuk urusan cruise control dan MID. Di belakang kemudi setir, di sebelah kiri ada saklar wiper yang sudah intermittent. Sedangkan di sebelah kanan ada saklar lampu sein terintegrasi dengan saklar lampu utama. Untuk pengaturan setir, ini tilt aja ya, belum teleskopik. Head unit sudah terintegrasi dengan layar sentuh berukuran 10,25 inci, tapi sayangnya tidak mendukung navigasi, perintah suara Win, ataupun Apple CarPlay dan Android Auto. Kalau mau melihat isi head unit ini secara detail, lagi-lagi silakan tonton video sebelumnya, biar durasi video ini tidak kepanjangan. Untuk layar tengah dan layar instrumen clusternya menyambung dengan satu frame kayak gini, seperti layaknya mobil mewah. Mantap! AC masih manual dengan menggunakan 3 knop putar ini, dengan alat sembulan lengkap ke kaca depan untuk defogger depan, serta ada defogger belakang dan heated side mirrors. Di sebelah kiri setir, ada mode berkendara, yaitu ada normal, eco plus, eco, dan sport. Ada kisi AC 2 biji dengan aksen chrome. Di bawah dashboard sini ada 2 kait, dan 2 port USB Type-B yang di bagian atas untuk colokin ke head unit dan untuk charging yang di bagian bawah. Karena ini mobil listrik, ada ruang kosong yang sangat lapang buat memudahkan kalian pindah dari jok pengemudi ke penumpang depan atau sebaliknya, tanpa perlu keluar dari mobil. Mantap! Ada laci penyimpanan untuk menaruh HP di depan gear shifter. Ngomong-ngomong soal gear shifter, ini memakai puter-puteran kayak gini. Ada electric park brake dengan auto hold, serta ada 2 cup holder dengan list chrome. Facing di screen konsol tengahnya menggunakan black glossy. Joknya memakai bahan kulit berwarna kombinasi antara hitam dan putih buat varian long range ini. Headrest stuk bangku depan terintegrasi dengan jok atau masa twika bilang seperti kursi pocong. Seatbelt untuk bangku depan masih kelihatan tonjolannya alias fix. Tidak dapat hand grip ya, baik di sisi penumpang depan maupun di sisi pengemudi. Surface di sisi penumpang depan lengkap dengan cermin yang bisa dibuka tutup, tapi sayangnya tidak ada lampu. Spion tengah manual, tapi tanpa day night view. Ada lampu kabin depan LED dan tombol hazard. Surface di sisi pengemudi lengkap dengan card holder dan cermin yang bisa dibuka tutup. Ini airbag di sisi penumpang depan. Untuk glove box, sudah adanya soft opening, serta ini layout dari door trim depannya. Oke, sekarang kita ke bangku belakang. Pengaturan jok pengemudinya elektrik 6 arah. Door trim belakangnya senada kayak di pintu depan, termasuk ada bahan soft pad kulit bermotif perforated di armrest dengan stitching warna putih. Di atasnya ada door handle chrome dan power window yang sejajar armrest dengan panel warna putih di sekelilingnya. Dan di bawahnya ada speaker dengan ring chrome dan door pocket. Duduk di bangku belakang dari Wuling Bingo EV ini, saya tingginya 167 cm, untuk legroomnya ini sangat lega. Sedangkan untuk headroomnya cukup memadai. Untuk ruang gerak-gerakin kaki di pojok pengemudinya cukup leluasa, dan paha saya tersanggah dengan cukup baik. Ada zipper pocket di belakang jok depan di kedua sisi. Ada cup holder untuk penumpang belakang di tengah sini. Untuk lantainya hampir rata ya. Serta layout dashboardnya dari pandangan belakang yang terlihat retro dan ikonik, tapi dengan sentuhan futuristik juga. Serta tidak ada push button ignition yang sudah dibilang tadi ya. Jadi kalau mau menyalakan mobil, tinggal injek pedal rem saja dan otomatis mobilnya full nyala dan siap untuk dikendarakan. Kalau kuncinya sudah ditaruh di dalam ya. Sayangnya belum ada sunroof buat Wuling Bingo EV ini.
Handgriп belakang mode fix di kiri kanannya. CPU untuk bangku belakang masih kelihatan tonjolannya. Headrest kiri kanan adjustable untuk penumpang belakang, serta ada ISOFIX untuk kedua jok belakang. Untuk jok belakangnya hanya bisa duduk berdua saja, tidak bisa untuk bertiga. Ya miriplah seperti REV. Untuk membuka pintu bagasi, tinggal pencet tombol elektris yang berada di atas plat nomor. Buat kapasitas bagasi dari Wuling Bingo EV ini terlihat luas. Kalau mau menambah ruang bagasi lagi, kalian bisa melipat jok belakang dengan konfigurasi 50/50 dengan menaik strap di belakang jok. Pelipatan jok belakangnya tidak rata sampai bagasi dikarenakan ada tanjakan yang lumayan tinggi. Di sebelah kiri bagasi ada lampu bagasi LED, dan di bawah lantai bagasi yang dibelah dua gini, ada ruang penyimpanan rahasia yang sangat besar yang kalian bisa copot kalau mau menaruh barang yang lebih tinggi lagi, seperti pohon, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Ada akses maki mode pencet di pintu penumpang depan. Setelah layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Pengaturan jok penumpang depannya manual, tidak menggunakan elektrik seperti pada jok pengemudi. Untuk Wuling Bingo EV ini dirakit langsung di Indonesia, alias CKD. Unit mobil Bingo EV Long Range yang saya review ini tidak kedapatan port DC fast charging. Kalau mau dapat DC fast charging, harus nambah 9 juta lagi menjadi 326 juta rupiah. Oke, sekian dulu reviewnya tentang Wuling Bingo EV yang tipe long range, tapi tanpa port DC fast charging. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, komen di bawah dan subscribe channel Bang Ivan kalau belum, serta nyalakan notifikasinya, supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video review mobil atau gadget terbaru di channel ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye!